Pada 18 Juli 1981, Ed dan Lauren dipanggil untuk mendokumentasikan eksorsisme terhadap David yang masih berusia 8 tahun. Saat mereka sedang istirahat, Lauren bertanya bagaimana kondisi Ed. Ed mengatakan baik-baik saja, namun hanya tak ingat kasus yang seperti ini. Lalu Lauren berbicara pada ibu David untuk membawa David tidur. Ernie membawa David ke kamar. Ayah David mengatakan kepada Ed bahwa David tidak bisa menerima yang lebih berat. Ed pun mengatakan keadaan akan lebih cepat karena eksorsisme disetujui, dan Pastor Gordon pun sudah di perjalanan. Terlihat David terbangun dari tidurnya karena mendengar ada yang mengetok pintu. Lalu David pergi ke kamar mandi dan bersembunyi di sana. Saat David melihat ke atas, dia melihat sebuah tangan. Lalu keran air berputar sendiri, yang kemudian membasahi David dengan air darah hingga membuatnya berteriak ketakutan. Saat keluarganya melihat ke kamar, David sudah tidak berada di tempat tidurnya. Lalu ayahnya mendobrak pintu kamar mandi yang terkunci. Ketika ayah David berhasil masuk ke dalam, terlihat David yang sedang duduk di pojokan berlari menuju ayahnya lalu menikamnya. Ed pun memegang David, mengatakan pada pastor untuk melakukan pengobatan sekarang juga. Kemudian Ed pun membawa David ke lantai dasar dan menidurkannya di atas meja. Dan eksorsisme terhadap David pun dimulai. Saat Lauren memegangi David, Lauren melihat seseorang sedang melakukan sebuah ritual. Terlihat David semakin memberontak, barang-barang di dalam rumah pun berterbangan. Orang-orang yang memegangi David mulai kewalahan, lalu David menghempaskan mereka satu persatu, dan David coba membunuh Ed. Kemudian Ernie mengambil David dan berusaha menyadarkannya. Ernie mengatakan, tinggalkan David dan ambil dirinya. Beberapa hari kemudian, saat Ernie di dapur, dia melihat sebuah kotak makanan terjatuh dengan sendirinya. Saat diperiksa, ternyata ada seekor tikus. Ernie pun mengikutinya. Lalu Ernie melihat sebuah lubang dan mengintipnya. Saat ia berbalik, tiba-tiba ada seseorang di belakangnya dan mencekik Ernie. Keesokan harinya, saat Ernie di atas pohon, sinsonya tidak bisa dinyalakan. Lalu Ernie merasa ada seseorang yang mengintipnya. Namun ketika dia menoleh, tiba-tiba sinsonya menyala dengan sendirinya dan dia menjatuhkannya. Ernie yang pulang lebih awal dipertanyakan oleh Debbie. Kemudian Ernie menjawab ia tidak enak badan. Ed yang sedang dirawat akibat kejadian beberapa hari yang lalu tersadar dan mengatakan kepada Lauren untuk memperingati keluarga David bahwa iblis telah merasuki Ernie. Terlihat Ernie bersama Bruno sedang mendengarkan musik. Lalu Debbie datang menyuruh Bruno mengurangi volume musik. Namun tak dihiraukan oleh Bruno. Ernie yang merasa semakin tidak enak badan malah diajak berdansa oleh Bruno. Saat ditarik, Ernie malah menjatuhkan Bruno. Bruno pun akhirnya berdansa dengan Debbie. Namun yang terlihat oleh Ernie mereka sedang berpelukan. Ernie pun pergi mencuci muka. Saat Ernie kembali, dia melihat Debbie sedang dilecehkan oleh Bruno. Lalu Ernie menariknya pergi menjauhi Bruno. Bruno yang bingung pun mendekati mereka, sedangkan yang dilihat Ernie, iblis yang mendekati mereka. Kemudian ia menusuknya. Polisi yang melihat Ernie sedang berjalan berlumuran darah, kemudian berhenti dan menangkapnya. Bruno Saul ditemukan sudah tewas akibat ditikam sebanyak 22 kali oleh Ernie. Pada saat di penjara, Ernie disuruh membaca kitab untuk membuktikan apakah ia kesurupan pada saat kejadian. Ed dan Lauren bersama Debbie pergi menemui pengacara Ernie. Pengacara tersebut mengatakan bahwa bukti di lokasi sudah jelas Ernie pembunuhnya. Namun Ed mengatakan terdapat perkara yang bisa meringankan karena Ernie melakukannya dalam keadaan kesurupan. Awalnya pengacara tidak percaya, tetapi setelah Lauren membuktikannya, akhirnya pengacara pun percaya. Saat sidang, pengacara pun mencoba mengajukan permohonan bahwa Ernie kesurupan. Setelah sidang, pengacara menemui Ed dan Lauren di luar. Dia mengatakan kejaksaan akan memilih hukuman mati untuk Ernie. Namun semua tergantung dari temuan Ed dan Lauren yang akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kemudian Ed dan Lauren pun memulai pencarian mereka dengan mengulas kembali awal pertama David mengalami kejadian yang tidak biasa. 5 bulan sebelumnya adalah hari di mana mereka pindah rumah. David yang sedang membantu orang tuanya memindahkan barang-barang meletakkan sebuah kardus di atas kasur. Kasur tersebut bergerak. David yang penasaran membuka kain yang menutup kasur tersebut. Karena kasurnya sangat empuk, David pun bermain-main di atasnya. Beberapa saat kemudian, David merasakan ada sesuatu di bawah kasur. Hal tersebut membuat David terkejut.
Ia pun mengamati apa yang ada di bawah kasur tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menarik David. David ketakutan dan terus berteriak memanggil ibunya. Saat ibu datang, David sudah terlihat basah kuyup dan kebingungan. Ibu pun memeluk David. David tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang percaya saat ia menceritakan kepada semua orang atas apa yang ia alami. Itulah pertama kali David melihatnya. Kita kembali pada waktu 5 bulan setelahnya. Ed dan Lauren sudah berada di rumah David. Ed menanyakan letak kasur air tersebut kepada Debbie yang saat itu sedang bersama mereka. Debbie menunjukkan kepada Ed dan mengatakan kayunya rusak saat kasur tersebut pecah. Namun ketika Ed memeriksanya, yang dilihat adalah kayu tersebut tidaklah rusak karena air. Kemudian mereka pun memeriksa apa sebenarnya yang ada di bawah lantai. Saat Lauren masuk, benar saja ia melihat sebuah benda yang ditutupi kain. Lauren pun membukanya, dan betapa terkejutnya Lauren karena benda tersebut adalah sebuah kepala hewan. Kemudian Lauren pun memfotonya. Harinya, Lauren memperlihatkan foto tersebut kepada Debbie. Ia mengatakan benda tersebut adalah totem penyihir yang digunakan oleh pemuja setan dalam ritual mereka. Lauren juga menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi pada David dan juga Ernie. Kemudian Ed meminta tolong kepada Drew untuk menyebarkan foto tersebut pada setiap kantor polisi. Barangkali ada yang pernah melihat dan bisa ditanyai soal totem tersebut. Seorang pastor yang juga berada di sana mengatakan bahwa ada pendeta yang membantu mengekspos kultus murid-murid domba yang bernama Pastor Kastner. Keesokan harinya, Ed dan Lauren pergi menemui Pastor Kastner untuk bertanya tentang totem yang telah mereka temukan. Lauren pun memperlihatkan foto tersebut kepada Kastner. Kastner mengatakan mereka harus melupakan pernah melihat benda ini. Kastner juga mengatakan ini merupakan karya yang menjijikkan. Apa yang pemuja setan lakukan tujuannya hanyalah untuk menimbulkan kekacauan dan keputusasaan. Setelah itu, Kastner membawa mereka ke sebuah ruangan di mana Kastner menyimpan semua benda-benda yang ia kumpulkan saat masih mempelajari murid-murid domba. Ia bercerita banyak tentang murid-murid domba di sana. Kastner juga memperingatkan Ed dan Lauren bahwa seorang pemuja setan bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Di dalam penjara, Ernie yang sedang ditugaskan mengepel lantai kembali merasakan sesuatu mengganggunya. Suasana berubah menjadi sunyi. Seseorang yang saat itu juga sedang bersama Ernie bangun dari tidurnya dan entah berceloteh tentang apa. Ernie yang melihat kebingungan. Tiba-tiba ada yang memegang kepalanya dari belakang. Ernie pun berteriak ketakutan. Saat penjaga mencoba menenangkannya, ia mengatakan dia di sini. Saat berada di rumah, Ed mendapatkan telepon dari Drew bahwa mereka mendapatkan petunjuk lagi. Di daerah Danvers, Ed dan Lauren menemui seorang detektif. Ia menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi kepada Katie yang dilakukan oleh teman SMU-nya bernama Jessica. Namun Jessica belum ditemukan 4 bulan sejak pembunuhan, dan detektif juga mengatakan ia menemukan benda yang mirip dengan totem saat menggeledah rumah Jessica. Detektif pun bertanya kepada Ed, apakah kau ahlinya? Namun saat Ed menjelaskan dan mengatakan bahwa Jessica yang hilang telah dirasuki sama seperti yang terjadi di Brookfield, detektif tersebut tidak mempercayainya. Di sini Ed tidak membantahnya. Dia hanya berharap ada sesuatu di kasus Jessica yang dapat membuktikan cerita Ernie. Detektif kembali membantah pernyataan Ed, karena menurut sang detektif Ed dan Lauren datang untuk membantunya, bukan sebaliknya. Melihat perdebatan tersebut, Lauren pun mengatakan mereka bisa saling membantu. Awalnya detektif meragukan Lauren, tapi akhirnya detektif pun menerima untuk saling membantu. Mereka pun menuju ke hutan tempat jasad Katie ditemukan. Lauren mulai melihat semua yang terjadi antara Katie dan Jessica, hingga Jessica membunuh Katie. Jessica berlari ketakutan setelah menusuk Katie. Lauren merekonstruksikan semua yang terjadi malam itu. Lauren terus berlari, suaminya yang mengikuti mulai kelelahan, dan tibalah Lauren di sebuah jurang. Ya, pelarian Jessica berakhir di sebuah jurang yang di bawahnya terdapat danau. Ed memanggil Lauren. Lauren pun menoleh sambil menangis atas apa yang telah ia lihat. Namun tiba-tiba saja sesuatu menarik kaki Lauren. Tapi untunglah Ed bisa menyelamatkannya. Detektif berterima kasih atas bantuan Lauren dan Ed dalam penyelidikannya, dan ia mengatakan berkas yang dibutuhkan mereka akan diberikan di pagi harinya. Sementara itu, Ernie yang di dalam penjara terus merasa ketakutan. Untuk melindungi dirinya, Ernie menuangkan cairan yang diberikan pendeta sebelumnya.
Dia terus berdoa. Di sisi lain, Lauren dan Ed terus berusaha mengumpulkan bukti. Mereka pergi ke rumah duka Palmieri untuk melihat jasad Jessica. Lauren memegang tangan Jessica, kemudian ia melihat sebuah lorong. Ia pun masuk. Di sana terdapat beberapa anak tangga. Ia juga mendengar suara kereta api, sebuah altar, 12 lilin hitam dalam lingkaran. Dia juga melihat seorang wanita sedang melakukan ritual. Lauren mengatakan wanita itu bisa mencapai Ernie dan akan menyelesaikan kutukannya. Ernie yang di dalam penjara tanpa sadar menggenggam erat botol yang dipegangnya hingga pecah. Pecahannya melukai tangan Ernie. Ernie mengambil serpihannya. Lauren yang melihat hal tersebut pun mencoba menghentikan yang dilakukan wanita tersebut. Namun terlambat. Ernie sudah menyayat pergelangan tangannya sendiri. Sesampainya di rumah, Ed dan Lauren sudah ditunggu oleh Debbie dan Drew. Mereka berbincang membahas sebuah buku yang ditemukan oleh Drew. Di buku tersebut dijelaskan bagaimana mematahkan kutukannya itu dengan menghancurkan altar tempat ritual. Ketika Ed akan berdiri, tiba-tiba saja dia kehilangan kesadarannya. Saat Ed terbangun, ia sudah berada di kamar, namun tak menemukan Lauren dan yang lain. Ed terus memanggil Lauren dan mencarinya di setiap sudut rumah. Ketika sampai di pintu rumah, ia menemukan kalung salib yang biasa dipegang Lauren. Ed pun merasa cemas dengan kondisi Lauren. Seorang wanita pemuja setan sudah berdiri di belakang Ed. Ia mengatakan bahwa Ed sudah semakin dekat. Beberapa saat kemudian, muncul mayat hidup yang ingin menyerang Ed. Ed lari dan terjatuh. Ketika ia berdiri lagi, Ed mendekatkan salib yang dipegangnya dan juga membacakan doa untuk menakuti mayat hidup tersebut. Ed siap untuk menikam mayat tersebut, tapi untunglah ia segera tersadar karena mayat hidup tersebut ternyata adalah istrinya. Ed meminta maaf, dan istrinya mengatakan ini adalah perbuatan wanita itu. Ed marah, berusaha mencari totem yang telah orang itu letakkan di rumahnya. Lalu Lauren melihat bunga yang ia tidak tahu kenapa ada di sana. Ed mengambilnya, dan ia menemukan totem di dalam vas bunga tersebut. Keesokan harinya, saat mereka berkumpul di sebuah ruangan, Lauren pun mengatakan mereka harus segera menemukan wanita itu dari bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Debbie dan seorang pendeta sudah bersama Ernie untuk menjaganya. Sementara itu, Lauren pergi menemui Pastor Kessner untuk bisa membantunya menerjemahkan sebuah buku. Dan Ed bersama Drew mencoba menghubungkan kasus-kasus yang telah terjadi. Saat mereka membahas dan mencari tahu di mana lokasi wanita tersebut, Ed teringat istrinya. Saat ini Lauren dalam bahaya karena wanita itu berada di rumah Pastor Kessner. Ed bergegas menyusul Lauren. Lauren yang sudah berada di rumah Pastor Kessner dipersilahkan masuk olehnya. Mereka duduk di kursi tamu, dan Kessner menerjemahkan isi buku tersebut, bahwa kutukannya membutuhkan 3 korban dan menyebut korbannya sebagai si anak, si kekasih, dan si hamba Tuhan. Lauren yang mendengar terlihat sedih karena suaminya termasuk ke dalam salah satunya. Kemudian Kessner membawa Lauren ke ruang bawah. Ia memperlihatkan sebuah album foto kepada Lauren. Ia menceritakan kepada Lauren sebenarnya ia memiliki seorang anak perempuan. Kessner membesarkannya secara diam-diam di sana. Tentunya ia bahagia. Kessner tetap melanjutkan studinya tentang okultisme. Tetapi hal tersebut malah menjadi petaka bagi Kessner. Obsesinya telah memberi daya tarik kepada anaknya. Kessner juga mengatakan ada terowongan di bawah tanah. Altar tersebut berada di sana. Mereka harus bisa menghancurkan altar tersebut. Di saat yang bersamaan, Lauren merasakan kehadiran wanita tersebut. Kemudian, Kessner menyembunyikan Lauren ke bawah tanah. Saat pintu ditutup, wanita itu sudah berdiri di depan pintu. Kessner kembali ke tempat duduknya. Wanita itu yang juga merupakan anak dari Kessner mendekatinya dan membunuh Kessner. Lauren yang berada di bawah tanah berhasil menemukan altar tempat pemujaan setan. Ia berusaha merobohkannya, namun gagal. Wanita itu sudah semakin dekat dan sekarang berada di belakang Lauren. Ed yang sudah sampai berteriak mencari keberadaan Lauren. Kemudian ia pun juga mendengar suara Lauren memanggil namanya. Suara itu berasal dari bawah tanah. Ed berusaha menghancurkan kunci pintu menuju bawah tanah dan berhasil. Ed pun masuk. Lauren berlari menjauhi wanita itu. Meski sempat tertangkap, ia berhasil meloloskan diri. Ketika Ed sudah di dalam terowongan, wanita itu menghembuskan abu ke mata Ed. Akibatnya, Ed mulai kehilangan kesadarannya dan berusaha membunuh Lauren. Wanita itu pun kembali memulai ritualnya. Ernie yang sedang dirawat terbangun, berteriak sekuat yang ia bisa. Debbie mencoba menenangkan dan meminta pendeta untuk berdoa, tetapi Ernie terlihat semakin kesakitan.
Di scene yang lain, Ed masih saja berusaha membunuh istrinya. Lauren mencoba menghentikan dan menyuruh Ed untuk mengingatnya. Sementara itu, Ernie semakin menggila. Lampu padam, kaca-kaca jendela pecah akibat angin kencang. Ernie terus berteriak, bahkan ia juga meneriaki Debbie yang menenangkannya. Borgol Ernie terlepas. Ia berdiri dan kakinya tak lagi menapaki lantai. Ernie mendekatkan pecahan kaca ke lehernya. Di samping itu, pendeta terus membacakan doa. Debbie juga berusaha menghentikan apa yang dilakukan Ernie. Kembali ke scene Lauren. Ed masih belum sadar, dan Lauren pun juga masih berusaha menyadarkannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Ed tersadar dan langsung menghancurkan altar, yang otomatis juga akan mematahkan semua kutukan. Ernie yang juga sudah kembali tersadar pun jatuh ke lantai. Dan akhirnya wanita pemuja setan itu pun kalah. Ia harus membayar semuanya karena iblis tidak bisa kembali ke neraka tanpa nyawa. Semua kejahatan yang dilakukan wanita itu pun berakhir. Ernie melanjutkan sidangnya. Ia dipenjara selama 5 tahun dengan vonis bersalah atas tuduhan pembunuhan. Ernie menikah dengan Debbie di dalam penjara sampai hari ini. Sementara Ed dan Lauren pun kembali menikmati hidup mereka sebagai sepasang suami istri yang bahagia.